Terpujilah Yahweh Elohim yang telah memberikan kita hari ini kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, ya, untuk menikmati udara segar. Hari ini kita belajar kebenaran firman Bapa Yahweh di 2 Samuel 24. Ini mengenai Daud menghitung bangsa Israel, ya. Tetapi itu adalah kejahatan di mata Bapa Yahweh. Saya beri tema hari ini rekayasa Tuhan. Kenapa rekayasa Tuhan? Kita baca ayat pertama. Apa dikatakan di situ? 2 Samuel 24 ayat 1, apa dikatakan di situ? Melawan mereka. Pada dasarnya murka Bapa Yahweh telah bangkit kepada bangsa Israel, ya. Di 1 Tawarik 21, coba kita baca. 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan apa di situ, saudara yang terkasih? Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Murkanya Bapa Yahweh dimanfaatkan oleh si iblis, celah. Itu makanya dibilang jangan beri celah kepada si iblis. Celah apa yang diberikan Daud? Dia mulai nyaman. Jangan berhenti di zona nyaman. Dia mulai nyaman. Wih, rakyatku sudah banyak, tentaraku sudah banyak. Hai engkau, diperintahkannya lah. Siapa diperintahkannya di situ? Berkatalah raja kepada Yoab dan panglima tentara, hitung dulu rakyat itu, sensus dulu penduduk itu. Dari sini sampai ke sini, hitung semuanya berapa. Lalu kata panglimanya begini, aduh Tuanku, kiranya lah Elohimmu itu menambah-nambahkan rakyatmu. Tapi masa kita lakukan begitu? Tapi karena dia bawahan, wajib dilakukannya, ya. Lalu dihitunglah. Dalam pikiran Daud, waktu dia menghitung rakyatku semakin banyak. Mungkin juga dia berpikir, upeti akan semakin banyak, ya kan? Keamanan akan semakin banyak, ya. Saudaraku, apakah kita berpikir kita akan semakin nyaman dalam hidup ini? Kalau kita udah memiliki ini, apakah kita sudah makin nyaman? Kan ada kita berkeinginan, oh nanti aku kalau udah punya ini, beginilah hidupku. Belum tentu. Karena apa? Karena kita tidak tahu hari besok, ya. Daud sudah mulai mengandalkan pikirannya bahwa bangsa Israel akan aman dan akan kokoh karena dia menghitung prajurit-prajurit. Padahal keamanan bangsa Israel adalah dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh pernah memakai Daud di Gua Adulam. Gua Adulam, ya, saya bilang itu gua pemulihan. Hanya sekian prajurit dan melawan lebih banyak prajurit. Bisa dipakai Bapa Yahweh, ya kan? Bisa. 300 melawan 3000 bisa, ya. Daud sudah mulai memperhitungkan rakyatnya. Oh, udah aman lah ini, sebab prajurit sudah banyak. Artinya setiap manusia kalau sudah mengandalkan pikirannya, sudah mengandalkan kekuatannya, disitulah terjadi murka Yahweh. Udah aman ini, udah banyak ini prajurit ini, udah mantap ini. Udah mulai enggak, aduh, sandaranku adalah Yahweh. Sudah mulai tidak seperti itu lagi. Padahal Bapa Yahweh bisa memakai satu orang
Bapak Yahweh bisa memakai 10 orang untuk melawan beribu-ribu. Ya, berlaksa-laksa di sebelah kiri, beribu-ribu di sebelah kanan, bisa kalah semuanya oleh karena Bapak Yahweh. Ya, apakah kita mengandalkan pikiran kita? Tetapi hebatnya Daud, makanya Tuhan berkata, "Aku berkenan kepadanya." Daud mengakui kesalahannya. Lalu dia berdebar-debar. Aduh, rupanya udah salah aku ini. Udah mulai mengandalkan pikiranku ini. Lalu Daud tulislah Mazmurnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya. Mazmur Daud itu tertulis dari pengalaman-pengalaman oleh ilham Roh Kudus. Ya, aduh, udah mulai aku mengandalkan pikiranku ini. Lalu dia berdebar-debar. Artinya hati nuraninya masih berbunyi kering. Daud melakukan kesalahan dan hati nuraninya masih berbunyi. Nah, saudaraku, apakah kita kalau melakukan kesalahan hati nurani kita masih berbunyi? Duh, udah salah ini. Ya kan? Kan kalau orang berbuat salah itu, gitu kan? Ada orang udah berbuat salah, udah gak berbunyi lagi hati nuraninya. Ya, udah biasa aja. Kalau biasanya orang kalau pertama kali mencuri itu, mana ya? Orang pertama kali korupsi itu, matinya. Tapi kalau udah mulai 2 kali, itu bunyinya udah pelan. Tadinya pertama kali kan, nah dia mencuri kedua kali, mulai dia pelan. Ketiga kali dia mencuri lagi, mulai keempat kali halus, mulai kelima kali tidak ada lagi, 6 kali sudah terbiasa. Makanya orang udah terbiasa mencuri, orang udah terbiasa berdosa, alarm dalam hatinya itu dari peringatan Bapak Yahweh itu udah mati, udah hilang. Karena kita semua punya alarm. Amin. Daud punya alarm yang sangat kencang, dia menyadari. Nah, alarm yang ada dalam diri kita, itulah yang menyadarkan kita dari setiap kesalahan kita. Ya, apa itu alarmnya? Yaitu roh kita. Di Korintus dikatakan apa? Roh kita adalah pelita yang bisa berhubungan langsung dengan Yahweh. Jadi diselidiki roh kita. Jadi roh kita itu berhubungan langsung dengan Bapa Yahweh. Itulah pelita, roh itu pelita. Nah, harusnya kita sebagai jemaat Elohim, kita harus menselaraskan roh kita dengan daging kita. Makanya dikatakan roh penurut, daging lemah. Roh itu penurut kepada Bapa Yahweh. Itu bunyikan alarm itu, kata Bapa Yahweh, dibunyikan. Tapi daging itu gak bisa mendengar alarm itu lagi. Ya, oleh sebab itu saudaraku, marilah kita belajar dari Daud hari ini bagaimana dia mengakui kesalahannya. Amin. Bagaimana dia minta ampun kepada Bapa Yahweh. Ya Bapa Yahweh, aku telah bersalah. Kalau gitu, bagaimana nih Bapa Yahweh? Lalu datanglah pelihat, Gad namanya ya. Hebatnya zaman dulu saudaraku, penasehat raja itu adalah nabi-nabi Tuhan. Kalau sekarang penasehat raja ya mungkin yang punya partai gitulah ya. Jadi penasehat raja adalah pelihat. Dia bilang kepada Daud, ada 3 pilihan untukmu. Ya, 1, dikejar musuh, itu kan? Itu pilihannya kan. Yang kedua, 3 tahun kelaparan. Ya, yang pertama 3 tahun kelaparan, yang kedua dikejar-kejar musuh, yang ketiga penyakit sampar. Ya. Lalu Daud berkata, ya udahlah Tuhan, biarlah kami kalaupun musnah karena tangan-Mu lah. Karena kalau dikejar-kejar musuh, ya tangan musuh kan.
tapi ini karena tanganmu lah. Biarlah engkau sendiri yang memerangi kami. Ya, itu saudaraku, ada pelajaran yang sangat berharga hari ini, yaitu pengakuan. Ya, Yohanes 1 Yohanes berkata, mengaku, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Ya, mari kita mengaku maksudnya kesalahan kita. Supaya apa? Supaya alarm kita tetap berbunyi. Ya, ada kita cerita kami semalam, ada orang yang udah berantem biasa aja gitu. Kalau orang udah berantem biasa aja itu alarmnya udah nggak bunyi lagi. Tapi kalau dia berantem, kayaknya kesal kali gitu. Dia berantem, kayaknya sini nggak tenang gitu ya. Atau dimarahi mentor, itu di sini nggak tenang gitu. Tapi kalau udah dimarahi mentor, di sininya santai aja, itu alarm udah nggak bunyi, udah biasa aja gitu. Jangan sampai putus alarm itu, ya. Kalau udah putus alarm, kacau. Kita nggak bisa lagi berbuat baik. Orang-orang jahat itu yang sampai tega membunuh orang tuanya, tega memperkosa anaknya, tega melakukan pembunuhan kepada tetangga, itu alarm udah nggak bunyi lagi itu di dalamnya. Ya, harus bunyi alarm kita. Amin. Yaitu peringatan dari Tuhan. Ya, itu firman Bapak Yahweh pada hari Minggu ini kiranya memberkati kita semuanya. Bapak Yahweh berkati. Shalom.